Halo, halo. Kembali lagi kita di acara Nerds After Work. After work. Gua di-join seperti biasa sama teman gua Ojan dan gua Halo, halo. host lo Kevin. Nah, ini kita masih show di bulan Ramadan dan ini pertama kali ya kita recording pagi-pagi ya, Jan. Jadi Iya, iya. acara after sahur nih kita. Walaupun nanti gua uploadnya paling jam 7 malam sih. Apa mau dicoba habis sahur juga? Mau coba. Nanti yang buat ini gue coba uploadnya. Gue publish habis sahur. Oke, oke. Kita hari ini mau bahas apa nih, Ritsan? Ya, jadi ini kita masuk ke bulan puasa sudah mendekati Lebaran, jadi sudah mau liburan apa? Liburan suci ya. Tapi kemarin juga gue ada liburan penting juga yang deket ke hati sama gue, yang baru kita lewat. Libur apa tuh? Bukan di Jokobul, tapi apa? Ada kemarin Mei 4 ya, atau May the 4th Yes. be with you, yaitu official Star Wars Day ya. Jadi bagi sesama-sesama gua anak 90s yang tumbuh bersama Star Wars, baik lu masuk dari sequel dari yang original atau dari prequel trilogy, atau kalau lu yang masuk dari trilogi paling baru sih mati aja sih. Kayak apa? Ini kita perayaan besar celebration dari Star Wars ya. Yang apa? Um, Yes. biasanya sih lebih heboh karena biasanya kadang ada konvensi atau ada apa, tapi ya karena you know what, masih belum ada konvensi-konvensi rame dari Yes. Star Wars. Tapi ada lumayan, yaitu mereka kayak kemarin Disney ngerilis acara baru yaitu Star Wars Bad Batch di Disney Plus, yang dia ngeluarin juga karena buat di Star Wars Day di Mei 4. Dia ngeluarin apa ya, kayak gue nggak bilang film sih karena nggak nyampe sekitar 2 jam, tapi kayak ada feature length sekitar 1 jam episode awal itu dari Star Wars Bad Batch ya, yang ini ya pertama ini acara animated jadi nggak kayak Mandalorian, bukan live action. Tapi Hmm. kalau Ini hmm, Bad Batch itu kalau boleh tahu ini kayak apa ini ceritanya? Tentang apa? ya simpel aja sih, kayak kalau lu tahu Clone Wars nggak ya, Jan, yang kayak apa animated Tahu series. kok. Yang waktu itu sempat ditayangin di Antv kan? Ya, dulu pernah ditayangin di Antv. Ini sih kayak Bad Batch tuh kayak kelanjutannya dari Clone Wars gitu loh. Jadi kayak Hmm. apa? Dan lebih spin off sih gue bilang, karena karakternya juga aslinya pernah muncul di apa? Di season-season yang dekat akhirnya Clone Wars gitu. Hmm. Jadi kayak apa? Bad Batch tuh jadi kayak mungkin kalau lu pernah main dulu Republic Commando ya, Jen. Kayak apa? Iya, iya, iya. Ha. Jadi Jadi satu tim kecil gitu, jadi yang mereka kayak clone trooper gitu. jadi mereka ini ceritanya tuh kayak jadi settingnya kan emang sama kayak Clone Wars, jadi periode prequel ya. Jadi kayak ceritanya kalau Bad Batch tuh tapi kayak mereka mirip kayak Republic Commando, kayak satu tim khusus special force. Tapi bedanya tuh kayak kalau apa? Kalau Clone Trooper biasa tuh yang mereka tuh kayak program pelatihannya tuh satu dan satu unit kerjanya tuh sama gitu loh. Hmm. Kayak Bad Batch tuh ceritanya di Star Wars tuh kayak mereka tuh kayak lebih grup eksperimen yang tiap membernya tuh aslinya kayak ada mutasi-mutasi khusus gitu loh. Yang jadinya apa Oh kayak iya, proses kayak apa, kayak Republik Komando kan gitu kan, ada hmm, masing-masing troopernya itu ada punya fokus masing-masing lah, ya ada ada fokus mas. keahlian khusus gitu lah. Tapi kayak masih ada semuanya tuh kayak cara pola pikirnya itu kalau di lore-nya Star Wars tuh kayak mereka tuh masih mirip-mirip gitu loh. Supaya Hmm. patuh order, supaya apa. Nah kalau Bad Batch tuh kayak mereka lebih grup yang lebih demen improv kalau misalnya lagi kerja, dan apa lebih susah diperintah gitu loh. Kalau kayak gue sih senang begitu mereka pertama kali muncul di Clone Wars, karena kayak gimana ya feel-nya kalau lu pernah nonton filmnya Tarantino Inglourious Basterds gak? Oh pernah, ha, ha, ha. Yang cerita dulu kayak ada sekumpulan apa kayak tim yang berantakan itu yang Iya, nyusup ke Jerman Nazi gitu di Perang Dunia iya. Kedua. Nah, Bad Batch tuh kayak ngerasa lebih kayak gitu loh. Jadi kayak grupnya banyak yang nggak stabil, banyak yang maniak Hmm. perang, ada yang apa setengah borderline disorder Yes. gitu. Karena mereka mutasi-mutasi gitu. Makanya namanya kan Bad Batch gitu loh. Kayak apa? Hmm. Jadi mereka tuh namanya kayak ada Clone Force 99 yang gue sih kayak lebih tertarik kayak terutama karena ini show-nya Dave Filoni ya, kayak gue kayaknya gue pernah ngomong sebelumnya di show ya begitu Mandalorian, tapi kayak gue kalau buat Star Wars tuh kayak gue Dave Filoni itu kreator yang buat sekarang ya, kayak apa kayak buat
properti Star Wars yang gue paling ngefans gitu ya. Kayak style dia direktur sih mungkin kalau menurut gue sih mungkin nggak buat semua orang, karena terutama kalau buat dialog gue bilang dia agak kaku emang kalau nulis gitu. Tapi kayak dia tuh ngerti banget lore-nya Star Wars, dia ngikut dari George Oh, dulu. jadi dia secara materinya ya, penguasaan materi yang bagus ya. Kuat banget. Jadi kayak dia tuh yang pertama nge-launch Clone Wars gitu loh. Yang gue agak sayang sih Clone Wars karena apa? Karena menurut gue show-nya bagus, tapi mungkin karena animated ya, banyak yang anggap acara anak-anak gitu loh. Ya, iya sebetulnya kan beda di medianya. Karena beda di media, tapi kayak aslinya malah kayak di Clone Wars tuh kayak banyak banget plot yang aslinya malah lebih gelap daripada yang di film gitu loh. Iya. Dan apa? Kalau Filoni tuh dulu gue seneng banget kayak karena ya gue jujur aja gue prequel tuh nggak terlalu ngefans gitu ya. Kayak gue nggak nyampe yang ngebenci kayak seberapa orang gitu loh, tapi kayak ada banyak momen yang gue bilang sih lebih karena bukan acting sih, tapi kayak direkturnya tuh kayak bikin dialognya agak flat gitu ya. Jadi kayak delivery secara emosi tuh kayak nggak ada yang dapat deliverynya gitu loh. Walaupun mungkin skripnya menarik gitu loh. Nah kayak kalau di Clone Wars tuh kayak banyak yang problem-problem gue bilang di prequel itu dia kayak ngebenerin di situ. Kayak jadi karakter yang tadinya di prequel aja gue nggak terlalu seneng, kayak si Anakin sebelum dia jadi Darth Vader gitu loh. Kayak di prequel tuh gue nggak terlalu seneng gimana ya, kayak gue nggak pengen terlalu nyalahin si aktornya juga sih, tapi kayak gue ngerasa dia agak flat gitu loh kalau di film prequel gitu yang episode 2-3. Nah tapi kayak kalau di Clone Wars tuh kayak cara dia ngegambarin Anakin tuh kayak lebih lo bisa simpati gitu loh. Jadinya kayak begitu dia di episode 3 jatuh ke Vader tuh kayak jadi banyak karakter-karakter tuh yang lu lebih kerasa impact-nya gitu loh. Emang apa ya, jadi kayak apa ya, lebih ya kayak tadi lo bilang lebih simpati itu kayak lo dapet kenapa dia logikanya kenapa dia kayak gitu ya maksudnya. Kayak karena kayak apa ya, kayak di movie tuh yang gue bilang kayak salah satu yang paling sayang banget itu loh, kayak mereka tuh nggak pernah ngulas si para clone troopernya itu loh. Kayak kalau di film kan kerasa kayak pasukan fodder aja kan. Iya, cuma kalau nggak salah yang kayak cuma dilihatin yang kayak cuma gitu doang kan yang disentuh. Iya, cuma nggak banyak gitu loh kayak karakternya dikembangin. Nah, kayak kalau di Clone Wars tuh lu kayak lihat lebih banyak gitu si clone troopers-nya yang kayak aslinya kalau lu pikir kayak konsepnya asli itu kan agak messed up gitu loh ya, kayak mereka ini kayak pasukan yang lu bener-bener bayi tabung, lu besar bayi tabung cuma buat jadi pasukan fodder. Jadi kayak dan kayak lu tuh lebih simpatetik kayak sama si Anakin, karena kalau di Clone Wars tuh kayak dia tuh aslinya peduli sama si clones-clonesnya ini, kayak ini pasukan gue loh, tapi kayak sementara yang lain tuh kayak sama government tuh kayak ini pasukan tuh kayak diperlakuin kayak fodder Ya aja. disposable gitu. Yang jadinya Orang tuh ya bahasanya kan kayak ya udah kalau mati tinggal di clone lagi, bahasa kan kayak gitu kan. kayak di clone lagi yang sementara tuh kayak kalau di kayak kalau di film tuh salah satu yang lu paling itu kan kayak si Anakin tuh kenapa ngehianatin Jedi gitu loh, kayak kayak karakternya tiba-tiba ngehianatin gitu aja loh. Sementara tuh kayak kalau di Clone Wars tuh kayak lu ngeliat kayak si Jedi yang filosofinya kayak mereka kan kayak stoik gitu ya, kayak gue nggak mau terlalu emosi, nggak mau terlalu ngikat gitu loh. Nah itu ternyata tuh kalau di perang tuh jadi kayak mereka tuh kesannya tuh kayak nggak berhati gitu ke clone-nya gitu loh, kayak ya lu mati ya mati aja, kayak sementara si Anakin tuh malah kayak peduli kalau clone-nya mati atau hidup gitu. Jadi lu lebih simpatetik di situ gitu loh. Nah kayak emang Star Wars sih gue bilang jadi agak mulai manas sih ya, kayak terutama kayak show Disney Plus ke depannya kayak gue lihat banyak yang menarik juga sih, mungkin kayak lagi banyak yang di develop Disney ya. Malah banyak itu dia bikinnya kayak gue lihat yang kayak buat Disney Plus juga gitu ya, kayak terutama sih kayak kemarin ya Mandalorian udah jelas kelihatannya bakal ada season baru gitu ya, kayak Mandalorian kita udah banyak ngomong di sini sih, tapi kayak itu juga Dave Filoni sih, makanya kenapa gue lagi ngefans banget sama dia. Tapi untuk dia ini berarti belum ada rencana yang
layar lebarnya lagi ya? Iya Masih makanya belum kayak tumben Star Wars lagi nggak terlalu banyak. Seingat gue cuma satu film deh yang dia announce. Kelihatannya konfirmasi itu kayak apa Star Wars Rogue Squadron yang apa gue nyebutnya nggak bisa squadron. Kayak apa yang dulu itu siapa direkturnya Wonder Woman sih. Jadi ya gue nggak tahu lah, kayak Wonder Woman yang asli sih gue yang pertama sih gue bilang bagus, tapi yang apa kedua katanya berantakan ya. Gue belum nonton sih. katanya nggak Uh, tahu. jadi gue juga nggak tahu juga, karena Wonder Woman 1 gue juga bilang bagus, tapi gue nggak nge-hype banget sih, kayak maksudnya gue ngerasa sih kayak Captain America versi DC gitu sih. Iya. Kayak ya udah aja gitu nggak sih? Iya, jadi kayak kalau keluarnya berapa tahun lalu mungkin sih lebih nge-hype gue bilang. Hmm. Tapi kayak kalau keluarnya sekarang itu gimana ya, susah bersaing aja sih di antara superhero gitu. Startnya telat aja sih gitu kan. Startnya telat aja sih kayak gue menurut tuh. Kalau keluarnya 2000-an gitu loh, 2010-an awal gitu, gue bilang mungkin lebih banyak yang ngefans sih. Iya. Hmm. Karena belum nongol ya dengan Marvel yang udah, kan ini kan masalahnya kan saingannya kemarin itu kan ya Marvel yang udah stabil gitu loh. Lo udah tahu kualitasnya udah makin ini. Iyalah, Si proper. WB baru kemarin itu baru buat gue sih yang film propernya mereka ya baru si Wonder Woman itu kemarin sih. Iya sih kayak sih gue gimana ya, kayak Man of Steel gue juga nggak terlalu itu, dan Batman v Superman juga. Itu gue kemarin akhirnya gue nonton, tahu gue udah sempet ngomong belum? Gue Nonton baru apa? nonton Aquaman. Oh, Aquaman ya. Gue malah belum Berantakan nonton banget Aquaman. cu, gila. Pas lagi di kapal pas gue lagi pulang cuti kemarin. Gue, Aquaman nih, gue nonton kan. Wah anjir, berantakan banget story-nya. Jadi kebanyakan materi yang mau dibahas, tapi jadi kayak ya udah nongol, ya udah nongol, ya udah nongol. Jadi kayak nggak digali lebih dalam gitu loh. Kayak di speedrun gitu ya plotnya. Makanya ini gue nonton film, emang film udah dipotong-potong apa gimana anjir? Ya, Gitu gue anjir juga. kesannya. Gue nggak tahu deh kenapa DC kayak, karena ya, mungkin bukan problem direktur ya, karena Zack Snyder juga gitu ya, kayak apa Batman v Superman tuh ada versi 3 jam gitu yang kayak gue sih nggak mau nonton sih, kayak 2 jam aja gue udah capek. Iyalah, 2 jam aja udah bete. Kayak banyak Film banget plot. lawak begitu anjir. Kayak susahnya mereka di situ yang kayak apa buat catch up ke Marvel gitu loh, kayak apa kayak nggak sabaran gitu nggak sih kayak lo Iya. ngerasa ya? Maksudnya kan kalaupun emang materinya banyak ya lo bagi 2 gitu kan. Gak usah langsung apa kayak mau ngejar Avenger gitu kan bahasanya. Langsung ini kan Aquaman panjang gitu kan. Panjang. Ini materinya dia tuh ini. Padahal nih materi sebetulnya kalau gue lihat bisa jadi 2 film. Kalau dijadiin 2 film ya udah pas gitu kan. Baru nanti masuk ke Justice League. Lah ini kagak. Setuju, gue setuju banget sih, kayak gimana lo kalau mikir mereka introduce Superman, Man of Steel, langsung besoknya ketemu ada Batman dan Batman langsung berantem, dan habis itu langsung Justice League. Kayak Iya, jadi ya itu ngedalamin karakternya sih kurang. Makanya kayak mereka terlalu keburu-buru ngejar Justice League buat nyaingin Avenger gitu. ya kayak Itu pengen sih yang gue lihat. sama gue juga ngeliatnya itu sih, yang mereka nggak apa ya nggak terlalu sabarannya di situ sih. Oh iya, terlepas dari Star Wars tadi, lo ngomong superhero ya, lo untuk Disney Plus nonton nggak? Ya gue lumayan sih, kayak apa Disney Plus juga acara Marvel nambah ya, kayak jadi kayak film Marvel ini lagi nggak terlalu, tapi acara Marvel mereka kan kayak kemarin udah rilis 2 ya. Iya. WandaVision sama Falcon, terus juga ada apa Loki itu September ya kalau nggak salah. Loki September kalau nanti mau dirilis gitu ya. Gue WandaVision belum selesai, tapi gue Falcon udah nonton gitu ya, kayak kayak Prefer ya, mana?
ini gue nggak nyangka loh, karena jujur gue nonton, kelihatannya kita pernah ngomong sebelumnya, tapi kayak tadi gue nonton trailer, jujur gue bilang Falcon tuh yang paling gue nggak terlalu tertarik ya. Tapi jujur abis gue nonton episode, kayak gue nonton 2 episode WandaVision, terus kayak gue nonton Falcon, yang gue selesaiin Falcon. Kayak gimana ya, gue nggak bilang show yang Kenapa tuh? Gak tau, plotnya lebih nge-grip aja lah buat gue gitu loh. Kayak WandaVision tuh kayak gue nggak bilang jelek, tapi kayak gue masih belum ada semangat buat nyelesain gitu loh. Apakah karena WandaVision lebih banyak apa ya? Bukan drama sih. Explore si Wandanya itu loh. Maksudnya ya kan dia kan kurang stabil kan gara-gara ditinggal si Vision ya itu ya namanya. Ya, jadi kayak gimana ya? Kayak karena WandaVision tuh agak kayak misteri gitu loh, Jan. Jadi kayak kalau lu tahu acara, kalau lu pernah nonton misteri ya, film atau apa tuh, kayak di awal itu kan slow gitu ya, kayak ada hal yang bikin lo penasaran. Kayak gue yakin sih ada satu episode di mana gue kayak ada mind blown atau ada gimana lah gitu yang nanti apa. Tapi tuh kayak gue nyampe titik itunya tuh kayak belum ada semangat gitu loh. Kayak ini gue tahu mungkin episode berikutnya ini masih nambah misteri, tapi belum ada payoff misterinya gitu loh. Kayak gimana ya, kayak ya kalau lu pernah nonton acara TV atau apapun yang misteri gitu loh. Kayak kalau mungkin kayak perumpamaan kalau kayak gue baca Detektif Conan gitu, Jan, kayak Detektif Conan tuh kan satu kasus 3 chapter gitu ya. Itu makanya karena kalau yang Falcon gimana? Aksinya lumayan banyak. Aksi sih malah biasa aja gue bilang, tapi kayak plotnya tuh kayak ya apa ya namanya, Winter Soldier ya. Jadi kayak gue sih kayak salah satu Marvel yang favorit gue tuh Captain America Winter Soldier gitu ya. Jadi gue nggak tahu apa karakternya Bucky juga ya, kayak Falcon sama Winter Soldier tuh kayak kembali lagi ke vibe gitu loh. Jadi kayak apa yang ya sama juga dulu kayak gue Captain America Winter Soldier tuh kayak gue nggak mikir gue enjoy gitu loh. Tapi abis gue tonton terus kayak menarik juga ya, kayak apa kayak aksinya nggak over the top kayak Hulk atau Iron Man. Nah itu gitu. maksudnya kan kalau yang jujur aja ya, kayak gue direkomend Darta sih Pak, dia bilang pokoknya lo wajib nonton, lo wajib nyelesain Captain America Winter Soldier, karena waktu itu gue jujur setelah nonton yang First Avenger kan, yang Captain America First Avenger, gue boring banget anjir, gue langsung males banget nonton. Enggak, ya vibe-nya beda banget, Jan. Enggak, sumpah vibe-nya beda. Iya enggak, waktu itu kan gue males kan. Kayak gue males banget nonton Captain America, bahasa kayak gini, kayak gue disuruh nonton Thor. Tapi gue udah tahu Thor 1 kayak gimana. Iya, kayak tahu sendirian Thor 1 kayak gimana. Iya, kan? Kayak tapi Winter Soldier tuh kayak gimana? Kayak Thor Ragnarok buat Thor gitu loh. Kayak Thor gue 1-2 tuh jujur boring. Emang kayak tapi gue jujur aja Thor sampai sekarang gue belum ini anjir. Thor baru denger. Thor 1-2 tuh emang boring gitu loh. Kayak yang Ragnarok ya oke lah, cuman ya yang enggak yang the best gitu. Nah, balik lagi tadi yang Captain America yang emang yang di Winter Soldier emang apa ya kata Darta ya bagus. Dan vibe-nya beda banget loh. Nggak kayak film pertama banget. Kayak take angle buat filmnya bagus, terus juga secara fight-nya itu kayak ya fight, bukan fight yang heboh gitu kan, kayak ya fight-nya masuk akal gitu loh. Nah itu jadi kayak ya lumayan lah, tapi tetap kayak tapi ini juga kan yang waktu pas si siapa Iron Man lawan Captain America juga, tapi katanya masih lebih kurang sih. Tapi walaupun secara take angle-nya kayak gue nonton yang itu kayak iya menarik. Terus kata Darta ya direkturnya sama kan ternyata kan. Iya, Russo Brothers kayak. Gue sih ngefans Russo karena dia dulu ini show yang gue rekomen banget, kayak bukan show superhero ya, tapi kalau tahu ada show namanya Community. Kayak Community itu kayak komedi biasa gitu loh, tapi mereka tuh kayak bikin skit-skit yang jadi kayak ada perang paintball jadi kayak ceritanya di kampus komunitas gitu loh. Kayak tapi ada kayak episode, misalnya ada episode paintball, mereka main paintball di kampus dan itu kayak berubah jadi espionage, berubah jadi apa. Nah itu tuh kayak banyak direkturnya Russo Brothers yang kalau Community itu kayak show yang agak underrated gitu loh. Itu dari di uploadnya di mana? Di Netflix sekarang ada sih, kayak apa? Ada ya? Kayak dulu Community itu dulu apa
penciptanya tuh, jadi direkturnya Russo Brothers tuh banyak. Jadi walaupun mereka nggak direktur semua, tapi penulis sama kreatornya tuh Dan Harmon. Dulu tuh yang, sekarang tuh dia yang bikin Rick and Morty. Kalau lo tau, Oh, Rick and Morty kan sekarang heboh. Nah dulu tuh dia bikin Community yang acaranya tuh kayak jadi kayak cuma buat nerd-nerd yang apa, yang bener-bener deep cut banget temen, tapi kayak acara tuh kayak ngocaknya tuh gue ketawanya tuh bisa sampai kayak muter karena dia bikin apa. ini Community tuh yang ada yang si dokter dari Hangover itu ya? Iya, si Ken Jeong, yang Asia itu. Oh, ada Alison Brie juga ya? Iya, Alison Brie, si Donald Glover yang Donald Glover juga. Childish Gambino itu loh yang rapper. Hahaha. Si Chevy Chase yang apa dulu terkenal, kayak banyak name gede sih, tapi kayak show-nya dulu Gak launchingnya terlalu gede ini ya? karena dulu launching dia bareng Big Bang Theory dan Oh, pantesan. Gak usah dibahas itu. gue padahal Big Bang Theory ya gitulah, kayak Community itu makanya tuh kayak apa, cult hit gitu loh, kayak apa, kayak vibe yang kalau lu demen Rick and Morty sekarang tuh kayak Community tuh banyak kayak gitu tapi live action, kayak dia tuh banyak yang apa, jadi kayak ceritanya di kampus gitu, kayak anak-anak kampus gitu, tapi kayak banyak aja jelas, kayak misalnya ada episode kayak apa, yang kalau lu belum pernah nonton Winter Soldier ya, tapi mungkin lu pernah lihat klipnya nggak ya? Gue udah tamat kok. Yang lu ada klip Captain America di elevator, lihat kan yang keren banget. Lihat. Nah itu kayak di Community itu dia ada satu episode gitu main paintball. Nah itu ceritanya sama kayak masuk main paintball di satu elevator karena direkturnya sama si Russo. Episode berapa itu anjir? Gue jadi tertarik tuh. Ada di season baru kayak lu tuh aslinya kalau perhatiin yang film Avengers yang Russo Brothers, yang Avengers Endgame, apa sih, Winter Soldier sama Civil War gitu. Itu tuh itu pasti ada cameo dari karakter di Community. Oh iya ya. Kalau lu nggak perhatiin lu pasti nggak tahu. Tapi kayak gua aja nggak pernah nonton Community anjir. Iya, makanya lu nggak gue. Tapi makanya gitu gue kalau nonton Winter Soldier atau nonton Russo Brothers tuh kayak pasti gue nyari pasti ada satu cast yang disengaja sama dia di cameo selain Stanley. Anjir. Kayak apa yang, tapi kayak makanya kalau lu cari humor yang apa, nggak meta, yang ngaco, yang itu parah, itu Community gue rekomen banget sih. Ntar gue coba nonton deh. Goblok. Tapi untuk sekarang ini, jadi kalau misalnya dari seri Marvel yang ada di Disney Plus ini, saat ini masih Falcon ya? Iya, kayak WandaVision gue nggak tahu sih, mungkin kalau gue ada satu episode yang nanti ngikat gue, mungkin gue bilang ngalahin. Tapi sekarang gue belum. Tapi kalau Loki gimana lo? Tertarik nggak? Loki jujur gue paling tertarik. Kayak karena gue jujur aja gue dari 3 itu kayak ya Loki yang karena dari trailer aja dia kayak anjir gila juga nih kayak gitu. Dan Tom Hiddleston gitu loh, kayak iya. Kayak actingnya kalau witty gimana ya. Soalnya kalau kayak Falcon sama kayak gimana, kayak Falcon sama Winter Soldier tuh kayak gue karakter si Sam Wilson yang tadinya gue biasa di film aja tuh kayak gue jadi ngefans gitu loh di Falcon gitu loh. Tapi kalau Loki tuh gue masuk kayak ya gue udah tahu Tom Hiddleston gitu loh, jadi gue juga lebih hype gitu loh. Kalau gue tapi lebih pengen lihat ini sih, maksudnya kan kalau selama ini kan si Tom Hiddleston ini kan di Marvel ini kan bukan spot utama ya, jadi screen time-nya nggak terlalu gede kan. Jadi kayak apa ya lo tau si Thor gimana gitu-gitu. Nah jadi kayak giliran nongol Tom Hiddleston itu kan kayak refreshing gitu kan, beda karakternya gitu, jadi kan menariknya. Cuman gue menariknya sih gini, dia kalau full screen time gimana, karena mungkin aja kita berasa tertarik karena kayak dia ya peralihan change of pace-nya karakter lain gitu, jadi kayak gila bagus banget dia. Nah siapa tahu kalau misalnya giliran full screen time ternyata kurang bagus kan kadang-kadang kan ada yang gitu kan, kayak ya dia nongol dikit-dikit gitu kan lucu kan gitu, kayak giliran nongol full tuh kayak ya gue juga itu yang gue bikin penasaran sih. Gue juga penasarannya itu sih, kayak kalau full apa karakter apa Tom Hiddleston sama si Loki-nya karakternya bisa jadi, mungkin jadi annoying juga sih, gue juga nggak tahu. Itu dia. Bisa jadi kan lo habis kalau 2 jam cuma lihat dia setengah jam gitu kan mungkin oke. Tapi gue juga nggak tahu kalau
Makanya Palingan gitu. yang bikin menarik sih buat gue sih di situ sih. Jadi kayak Nah, kalau dia full ini gimana? Karena ya apa ya? Karena kayak ya lo tau lah karakter Loki gimana, hmm, seberapa menariknya gitu kan di film-film yang Marvel kan. Cuma hmm, nah kalau misalnya emang ternyata emang nih gue kasih full screen time ternyata dia menarik kok emang ya ya, ya patut ditunggu-tunggu kalau misalnya si apa antara ada si Loki atau enggak si Tom Hiddleston buat acting. Karena kan berarti kan dia bisa ngebawanya sih. ya. Sama sih gue juga. Karena gue Tom Hiddleston, gue akhirnya nonton Kong Skull Island gitu. Eh, biasa aja sih di situ. Nah itu ya karena kan tipe Ya karena karakternya beda. dan emang itu film buat Kong juga sih, buat Iya. monyet gedenya bukan buat. Orang-orang kecilnya yang kayak kita Uh, itu kayak figurannya justru iya jadi. sih, kayak di Godzilla juga nggak ada yang inget Ya karakter iya. manusianya sih. Iya. Kayak orang-orangnya tuh cuman kayak buat penjelasan doang. Kayak eksposisi karena karakter Uh, utamanya nggak bisa ngomong. iya. Iya lu bayangin kalau misalnya nontonnya full Kong sama Godzilla doang cuma Iya. kayak orang apaan anjir. Lo kayak lihat Kong versus Godzilla yang tahun 70 80-an nggak? Godzilla-nya nendang sliding. Makanya. Koplak. Ya makanya kan nggak mungkin kayak gitu. Ya, makanya ya moga-moga sih di itu bagus. Tapi mungkin kayak balik lagi ke Falcon sama Winter Soldier ya, karena kita jadi kemana-mana ya. Kayak apa? Gue sih demen banget kayak karena ini gue nonton dan banyak bahkan buat karakter Marvel yang tadi gue nggak tahu ternyata dia masukin ke sini gitu loh. Jadi apa? Kayak ternyata tuh show-nya malah yang lebih banyak kayak deep cut Marvel gitu loh, kayak karakter-karakter yang lu nggak ketahuin gitu dimunculin lagi di acaranya Falcon sama Winter Soldier gitu loh. Kayak apa? Ada Siapa si contohnya? utama ada si US Agent itu jadi kayak kalau di komik tuh dia sekitar tahun 80 90-an tuh jadi kayak ada orang yang pernah jadi Kapten Amerika palsu gitu loh. Itu ada muncul lagi di sini jadi kayak ceritanya abis Gitu. sih. Jadi kayak gue sih nggak spoiler kelihatannya karena ada di trailer itu jadi kayak abis Steve pensiun itu kayak ada yang ngegantiin jadi apa Kapten Amerika tapi dipilih sama US government bukan dipilih sama apa Avenger atau sama yang lain gitu loh. Terus kayak terutama sih yang gue demen sih ada karakternya sih namanya Isaiah Bradley gitu loh. Kayak dia Terus tuh siapa? kalau itu kalau di komik tuh dia di komik sih dia Kapten Amerika pertama, tapi kalau di Falcon originnya agak beda. Jadi kayak ini asli kayak ada apa sih kayak lore agak agak gelapnya dari sisi Marvel gitu loh. Jadi kayak ada ceritanya. Jadi kayak sebelum si Steve Rogers jadi Kapten Amerika beneran, kalau di komik itu aslinya tuh ada sekelompok orang yang tadinya dites dulu pakai serumnya buat jadi apa super soldier. Tapi mereka tuh kayak nggak pernah dapat kredit karena itu aslinya tuh mereka apa dari mereka tuh dari kumpulan African American yang ya ini mungkin yang banyak yang nggak demen agak setengah ada Iya, rasis politik ya. politik rasial tapi kayak di komik pun juga kayak gitu dan ini tuh kayak jadi ceritanya kalau di komik tuh kayak mereka tuh tadi dibilang ini kayak vaksin polio atau vaksin tetanus terus mereka disuntikin padahal aslinya itu super soldier serum yang banyak juga mati disuntik gitu loh yang ini ternyata tuh kayak aslinya pas gue baca komiknya dulu lama tapi aslinya itu berdasar kayak di sejarah Amerika asli yang kenapa sampai sekarang orang kulit hitam Amerika itu skeptis vaksin karena emang dulu ada tahun 40-an itu mereka dibilang mereka disuntik vaksin polio atau disuntik vaksin apa tapi kayak aslinya tuh itu cuma supaya buat eksperimen kontrol di populasi besar gitu loh yang ya jujur sorry ya Amerika tapi sejarah lo messed up sih. Memang. Yang dia Emang ngebawa kenyataannya begitu. dan kayak Marvel nyentuh, gue nggak nyangka sih kayak dia nyentuh ke topik yang gelap-gelapnya gitu sih. Kayak walaupun di komik mereka nyentuh, tapi kayak ternyata di show-nya nyentuh juga gitu ya. Tapi itu faktor ini juga nggak sih kadang kan karena apa? Ini itu tahun berapa rilis ya? Yang Uh, yang first Captain America itu? Sekitar tahun 2000-an deh kayak mereka Oh rilis. 2000-an. Oh. Jadi kayak Berarti emang sengaja ngebahas materi itu ya. Maksudnya kan kadang kan kalau yang kayak dulu kan si Captain America aja kan jadi emang buat komik propaganda juga kan. ya kayak
Emang sejarahnya Captain America tuh agak aneh sih dan kayak Falcon Winter Soldier tuh kayak ngebahas banyak gitu kayak emang Captain America tuh kayak ini sejarah aslinya ya kayak dia tuh karakter yang diciptain di Perang Dunia Kedua jadi propaganda Iya emang. buat Nazi Maka lawan itu. Nazi. Kayak Makanya kan gue nanya untuk si apa yang masalah yang tadi First Captain America itu yang buat ya yang eksperimen shoulder lah bahasanya ya. hmm, Itu kan makanya gue nanya itu rilis di tahun berapa? Karena ya itu tadi kalau di awal-awal kayak oh ya hmm. pantas rilisnya pas zaman rasis gitu kan. Tapi emang aslinya dari zaman dulu sih kayak Captain America tuh aslinya kayak udah banyak yang kenapa popularitas dia juga turun gitu kayak sebelum dimodernin kayak di Winter Soldier atau yang lain tuh kayak banyak yang di dunia asli gitu loh orang kayak pada bilang kayak Captain America tuh sejarahnya aneh gitu loh. Kayak asli Superman juga mirip kena masalah gini juga. Kayak ini tuh Superman pahlawan-pahlawan. juga ya? Superman tuh juga dipakai buat propaganda dulu. Kayak apa? Ya, ya ini to be fair ya bukan Disney atau DC yang salah kayak emang dulu kayak zaman dulu aja Donald Duck itu pernah dibikin kayak kartun propaganda lawan Jepang gitu loh kayak emang Perang Dunia Kedua tuh banyak banget kayak properti ini itu dipakai propaganda Oh, kayak lawan kayak ya Captain America lawan Nazi ada dulu yang gambar Filipin gue yang inget. Filipin itu siapa ya? iya Filipina gue lupa juga. Sempet Tapi ada yang kayak ngegebukin yang Khmer ya, kalau nggak salah ya. ya yang ngobrolin kemarin Vietnam ya gue lupa. Oh iya, sorry, Vietnam Vietnam, sorry sorry, bukan sorry Filipina. bukan Filipina. Jadi kayak emang sejarah komik tuh kayak dan kayak di tahun 90 2000-an tuh kayak baru di komik tuh kayak baru di address kayak ya ada plotline yang kayak Captain America juga dipertanyakan gitu kayak lo tuh patriot yang cuma lihat satu sisi gitu loh kayak Iya, lo nggak lihat sisi lain di propagandanya gitu kayak ya karena mungkin waktu itu juga Amerika sentimen perang Irak dan segala macam kan dalam negeri ya juga konflik kan ya. pasti. Jadi kayak sentimennya berubah dan kayak Falcon sama Winter Soldier tuh ngelanjutin itu yang tadinya kalau Captain America Winter Soldier kan juga si Captain America mulai pertanyain itu kan kayak tadinya dia dari prajurit yang First Avenger cuma ikut perintah aja. Hmm. Begitu di Captain America Winter Soldier kan dia kayak oh ternyata kita espionage tuh agak banyak masalah gitu loh kayak Hmm. terlalu banyak di belakang layar yang sketchy gitu. Nah kalau kayak di Falcon sama Winter Soldier tuh kayak ngelanjutin tema-tema gitu loh kayak ternyata secara government-nya itu yang tool propagandanya Captain America tuh ternyata banyak yang bermasalah juga gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya lebih ini sih ya, nguak materi-materi lama sih ya. Yang gue lihat sih gitu ya. Tapi dicocokin sama buat isu ya lah sekarang isu Ya Amerika lagi. pasti. Tapi maksudnya ya ngegali materi-materi lama juga. Tapi makanya gue bilang si Falcon Winter Soldier sih kayak tergantung lo juga sih kalau politik lo lu nggak demen politik di superhero show lo sih ya mungkin nggak buat lo sih. Kalau buat gue sih menarik sih. Ya. Ya kalau gue mah ya asal menarik aja. Gue bukan orang Amrik jadi gue nggak ada nyetuh sisi Iya sama makanya jadi sisi. kayak ya udah nonton aja gitu kan. Tapi kayak kalau buat banyak orang luar mungkin agak nge-trigger sih Iya. acara. Itu kok gini ya. Gini oh. Aduh PA. Iya terus kalau misalnya ngelihat dari ini ya sisi layanan streaming ini apa ya jadi termasuk lumayan gede juga ya Disney ya. Ya, Apa masih belum menyaingi lah. kayak gue bilang tuh sekarang streaming ya kayak ya sekitar Big Three atau Big Four gitu ya yang streaming kayak Netflix, Disney, HBO Max gitu ya. Tapi kalau di luar sih ada Amazon Prime ya, tapi di Indo kelihatannya kita belum available gitu ya. Makanya Amazon Prime kita udah ini belum sih? Kelihatannya belum deh. Tapi kayak gue ngerasa tuh masing streaming service sekarang udah makin ada jadi kayak channel TV gitu loh, kayak makin ada tiap channel tuh ada kayak channel TV dulu ya. Kalau Oh, sekarang untuk layanan streaming ini fokusnya lebih banyak ke ini. ada Layanan mulai streaming ini membedakan yang satu ini. sama lain gitu loh. Kalau dulu kan zaman Netflix tuh cuma
ya lu bisa nonton film online gitu ya. Kayak Iya. kayak ya Kayak istilahnya lu nggak usah lu nggak usah bingung-bingung nyari ini di Netflix ada loh kayak gitu gitu doang. Kalau nah, sekarang ya Netflix ya seri banyak, terus juga ya nah, animasi juga banyak. Terus kalau dokumenter sih dokumenter kalau sekarang arahnya. Netflix kayak true crime terutama. Nah, kalau Disney ya Marvel udah. Marvel, Star Wars, dan lo jangan remehin bocil-bocil penggemar Pixar dan Oh, tidak, pasti itu. Enggak, maksudnya kalau uh, dari kita ya yang kita tonton itu ya itu paling ya kalau kita kan Marvel sama Star Wars sudah. harus Marvel ya, walaupun gue juga nonton Frozen sih. Ya, gue nggak bahas preference lo lah. Lagunya lumayan kok Jan kalau pengen Iya, relax. nggak apa-apa. Gue memaklumi kok. Semua Ya. orang punya preference masing-masing. Udah, itu Nah, aja gue. kalau Amazon Prime juga gue nggak terlalu, tapi kayak gue nonton 2 show yang ada di sana itu kayak lumayan. Itu Invincible sama The Boys sih kayak uh, lu kalau nggak terlalu demen superhero lu nonton The Boys deh Jan. Emang Terus tentang apa itu? jadi itu kayak gue komiknya sih udah ngefans lama The Boys, tapi kayak jujur shownya gue lebih seneng gitu loh kayak jadi The Boys tuh kayak gimana ya, agak kayak komik satir superhero gitu loh kayak. Jadi kayak ceritanya tuh jadi penulisnya Garth Ennis, dia penulis besar di DC sama Marvel juga lama. Kayak kalau The Boys tuh ceritanya jadi kayak sekelompok orang gitu loh yang apa? Jadi dia tuh orang-orang biasa, tapi kayak dia tuh kayak ngebayangin gimana kalau lu jadi orang biasa hidup di dunia yang ada superhero. Yang dia bilang tuh aslinya malah superhero tuh ya lu ngerah kayak, dan itu agak kayak apa? Agak ngejek-ngejek fanboy superhero juga sih. Oh, Karena lu nyembah superhero tapi aslinya tuh kayak dibilang kayak ya kalau lu lihat Man of Steel atau apa tuh kayak itu kan pasti banyak korban civilian gitu ya. iya. Jadi mereka tuh kayak ceritanya tuh kayak sekelompok orang yang jadi kena pernah korban karena ada Jadi apa? Pandangan si orang biasa di dunia penuh superhero gitu kan. kayak karakter utamanya tuh ceritanya tuh motivasinya dia tuh kayak jadi ada karakter yang mirip The Flash gitu yang lari cepet dan ceweknya dia tuh mati gara-gara begitu lagi jalan mereka ceweknya itu ditabrak sama The Flash terus jadi kayak pecah. Anjir, Itu motivasinya di episode 1. banget anjir. Jadi dia tuh kayak apa mereka masuk gerakan yang anti superhero gitu loh. Gore banget anjir. Gore-nya over the top banget sumpah Jan. Lo kalau Kok nonton menarik sih? lo itu acara Amazon Prime yang favorit gue gitu. Gue jujur aja kemarin-kemarin ini ada Amazon Prime tuh yang gue tertarik tuh Grand Tour doang udah. Grand Tour ya gue juga nonton. Tapi Selebihnya Grand tuh Tour tuh kayak gue masih entah kenapa nggak bisa sengiket Top Gear sih. charmnya beda coy sama Top Charmnya Gear. gue nggak beda sama Top Gear pas dulu si Clarkson sama yang lain. Mereka udah full control. Kalau Top Gear kan masih ada dibatasin terus kayak mereka kayak ngelawan gitu. Jadi kayak menariknya di situ, rebelnya itu kan. Kayak entah kenapa jadi ada yang hilang gitu loh apa Iya. kayak Grand Tour. Pas dikasih full control malah kayak ya udah. Terlalu passionnya sih Clarkson sama May sama yang lain. Joknya sama tapi kayak nggak dapet gitu loh gue Iya nonton gitu. kayak entah kenapa gue juga bingung apa loh yang missing, tapi kayak ada sesuatu yang hilang yang gue nggak bisa gue sengikat Top Gear dulu. Tapi kayak itu kalau lu nggak terlalu demen superhero nonton The Boys Jan, sumpah gore-nya gila. Kalau lu demen gore juga, kemarin baru keluar Invincible yang komiknya gue juga baca itu. Invisible tentang apa? Intinya kayak Superman tapi versi Man of Steel kalau nggak disensor gitu, kayak Superman tapi gore-nya juga over the top. Anjir. Kayak kalau apa ya kayak intinya sih kayak cuma superhero tapi ya bener gimana kalau lu kalau R-rated gitu sih, bukan PG-13. Berarti kalau misalnya gue lagi mau nonton santai gitu ya, nonton Hmm. santai lihat yang kayak gitu The Boys aja ya. The Boys yang gue bilang nggak santai sih karena lu bisa gue The Boys tuh nonton yang bener-bener kayak oh shit. Karena action over the top-nya tuh bener-bener kayak kadang tuh sengaja mereka
emang supaya pengen lu teriak. Tai banget. Kayak Ada, sengaja ditongolin itu heeh. makanya. Ya kayak ini gue nggak spoiler karena ada di trailer dan episode 1 ya. Kayak episode pertama tuh ada adegan cewek ditabrak sama Flash jadi meledak. Makanya gore banget anjir. Gore banget itu sumpah. Itu gue juga ngeliatnya kayak what the fuck. Kayak di komiknya juga kayak gitu tapi kayak apa? Kayak actionnya over the top banget sih. Tapi jujur show-nya komedi sama itu sih dapat gitu loh. Kayak setengah serius, setengah satir, setengah ada komentar juga kayak gak apa? Kayak kenapa fanboy superhero tuh bermasalah gitu loh. Kayak nggak ngeliat ke sisi situnya juga ya. Iya, kayak apa? Kayak dan karakter-karakter superhero itu banyak, ada parodi Superman, ada parodi Flash, ada parodi Aquaman. Kayak apa? Yang parodi Superman-nya ada namanya Homelander, itu aja gimana kalau Superman ada masalah ego gitu kayak. Ya. Yang ngomong-ngomong streaming service perang ya kayak Netflix, Amazon Prime, Disney. Minggu ini lagi ada perang big tech yang besar juga. Epic Games versus Apple akhirnya kasusnya masuk ke persidangan kayak dan oh boy. Kayak apa? Minggu pertamanya lumayan heboh juga sih. Yang ini masih berlanjut. Gue sih nonton pakai popcorn aja di samping ya. Kita sebagai penonton aja nggak mau mihak. Ya gue juga nggak pihak sih. Tapi kayak ya gue rekap dulu aja mungkin kayak buat yang sebelumnya kita pernah bahas sih di show kayak Epic Games versus Apple. Jadi setahun lalu Epic Games yang terkenal pembuat Fortnite ya. Tapi mereka juga bikin Unreal Engine sama punya Epic Game Store. Mereka konflik dengan Apple dan terutama di sisi mobile di App Store. Jadi kayak sekitar tahun lalu itu Epic Games yang Fortnite lo buat microtransaction tuh Epic Games nambahin opsi di mana lo nggak harus bayar lewat Apple Pay tapi bisa lo bayar langsung pakai namanya V-Bucks kalau nggak salah ya buat Fortnite gitu. Lu bisa bayar langsung lewat websitenya Epic. Jadi lu nge-bypass sistem pembayaran Apple yang secara mudah ditebak sama Apple. Habis itu Fortnite langsung di-ban, nggak bisa lu mainin nggak bisa lu download di App Store lagi. Yang itu sih udah ditebak karena ini memang against terms and condition atau syarat kondisinya Apple. Dan kemudian yang jelas banget sama Epic Games juga tahu, abis itu mereka langsung ngebales dengan ngajuin tuntutan di mana mereka bilang Apple tuh ada monopoli untuk sisi mobile dan mereka harus ngebolehin buat transaksi di luar pakai Apple Pay karena mereka bilang Apple Pay tuh mereka ngambil komisinya tuh besar kayak standarnya kalau lu bayar misalnya katakan lu bayar 10.000 di Apple Pay kayak buat kayak developer apapun itu microtransaction game atau apa 30% jadi sekitar 3.000-nya itu bakal masuk ke Apple baru 70%-nya itu masuk ke developer yang mereka bilang ini sangat bermasalah di margin buat margin profitnya developer. Walaupun Epic salah satu game developer terbesar yang gue lebih setuju ini buat developer indie sama developer kelas kecil sih. Kan dibilangnya ini, iya kalau gue nggak kayak gini kan yang lain nggak bakal ada yang ngomong, semua akan tertekan gini-gini. Iya, yang kalau lo inget yang cringy banget itu tuh dia keluarin iklan free Fortnite yang niru iklan Apple tema 1984 itu loh, kayak novelnya George Orwell kayak aduh. Kayak gimana ya? Mungkin sih buat lo sebelum gue opini gue kayak kalau menurut lo pihak yang lo agak leaning menurut lo bener atau salah di kasus ini apaan? Yang mana sih? Menurut lo? Apple sih, karena gue jujur aja maksudnya kayak ngelihat argumennya kayak nggak tahu ya karena gue ngelihat berita ya udah argumen orang juga ya. Ya Epic ngerusuh banget anjir. Kayak rakus banget gitu loh. Itu walaupun dengan alasannya kayak gitu kayak ya emang bukan standarnya juga sih ya emang udah gitu-gitu yang lain gak ada yang komplain gimana? Ya, gue jujur gue nggak mihak dua-duanya ya karena
ada dua sisi ya gue ngelihat kayak Iya. bukan dua sisi bener tapi dua sisi salah. Iya, dua sisi salah. Kayak satu sisi Epic gue bilang hipokrit juga karena ya dia juga tetap sebagai platform holder dia kan juga ngambil komisi buat kalau lu jual di itu walaupun dia argumen dia bilang kayak Epic kan ada jual game di Epic Game Store mereka bilang komisi kita nggak pakai standar 70-30 gitu ya. Hmm. 70-30 karena kita mau lebih friendly ke developer dan oke, itu mereka ada bener di situ tapi mereka juga ngambil komisi besar tetap di situ. Iya, makanya. Dan Ngambil komisi juga kan intinya. dan buat Apple secara itu sih ini bukan salah Apple sendiri sih tapi kayak emang big tech secara umum ya. Karena nggak terlalu banyak terutama di mobile ya cuma Apple dan juga Android nggak susah mereka mempertahanin split 70-30 karena nggak ada kompetisi lain yang kalau di Iya. PC, kalau Epic mereka bisa gitu di PC karena di PC masih rada banyak ya walaupun masih paling gede Steam gitu ya. Tapi masih ada Epic Game Store, masih ada GOG Good Old Gaming, ada gue lupa tapi yang banyak site-site bermasalah juga lah yang lu bisa jual game key gitu dan lain-lain. Jadi marketnya nggak bisa dimonopoli gitu lah, walaupun Steam yang paling gede gitu. Tapi kalau lu di Apple, ya lu nggak bisa download apapun kecuali dari App Store kan. Itu yang memang ya ada monopoli juga di situ. Jadi emang di Google, di Android, dan mereka ini nggak nuntut cuma Apple doang, mereka nuntut juga Android, tapi Google agak lebih susah lagi kasusnya karena gue bilang karena Google secara teknis dia nggak ngelarang lu nggak ngejual game di di Google Play, tapi emang lebih susah aja lu installernya harus nyiapin sendiri APK gitu-gitu lah. APK dan yang lain-lain gitu loh. Tapi secara teknis mereka nggak ngelarang gitu loh, karena Android open source kan ya. Jadi lebih susah di situ. Nah, kalau di Apple ya emang ada split 70-30 dan yang lucu juga di sidang ini karena mereka diwajibin sama hakim buat kasus ini masukin berkas-berkas termasuk email koresponden internal masing-masing perusahaan. Di Apple pun itu dari zaman Steve Jobs masih CEO, pertama dia ngeluncurin iPhone, itu mereka udah ada konsiderasi bahwa 70-30 itu splitnya terlalu tinggi buat Apple. Yang jadi secara internal pun dari zaman Steve Jobs mereka udah ngebahas nurunin. Cuma karena perkembangan zaman dan gak ada yang nurunin, jadi ya gue nggak bilang monopoli, tapi ya oligopoli. Yang karena saingan mereka di Google ya udah ngerti ya, gue nggak bakal nurunin kalau lu nggak nurunin dia kayak kalau kita berdua nggak nurunin ya jaga aja 70-30 kayak buat apa gue turunin, nggak ada yang bersaing selain kita berdua. Jadi menurut gue sih dua-dua sisi ini nggak ada yang bener sih. Iya. Cuma mereka pengen duit lebih banyak aja di dua-duanya. Ya biasanya kan kalau HP kan susahnya itu tadi kan balik nggak ada platform lain. Iya, nggak ada platform lain. Emang Nah, jadi kayak ya emang gue sih cuma nonton di samping aja dua bilioner yang Cuman bahasa kayak iya 2 bilioner yang lempar-lemparan duit bahasanya kan. Kayak mereka cari aja siapa yang nanti bisa menang kayak yang ya tapi yang gue paling seneng sih kayak si Apple sumpah ngenyek Epicnya sih ngocak banget sih kayak karena abis si Epic nuntut kayak bilang split 70-30 itu gede kayak sekitar akhir tahun lalu si Apple tuh bikin program kayak bilang split 70-30 itu nggak berlaku, kita turunin ke gue lupa sekitar 20-80 atau gimana, tapi itu cuma berlaku untuk developer yang di-download aplikasinya di bawah berapa miliar. Yang intinya itu kayak dia bilang ke Epic Games. Oke, lo Gue bilang minta gitu kan, gue turunin, tapi bukan buat lo. Gue ngebela, kan kata lo argumen lo ngebela yang developer kecil kan kata lo gitu kan, ya ini gue bikin program tapi developer kecil, lo kan bukan developer kecil. Makanya. Kayak gue seneng aja sih Apple tuh kayak sengaja buat kayak buat ngejek. Tapi kayak ya ini sidang minggu pertamanya aja ya, kayak oh my god. Oh iya, semalam lo nonton?
Nonton dikit sih kayak apa, gila dirusuhin bocil-bocil free Fortnite. Koplak. Aduh koplak banget. Tapi kayak terutama ini karena lucu ya, karena Apple dan Epic, gimana kayak mereka platform holder ya. Jadi mereka tuh kayak kalau Epic dengan Epic Game Store sama Apple juga di App Store ya. Mereka kan jadi kerjasama dengan banyak perusahaan sama developer lain ya. Jadi untuk lo sidang berkasnya harus masuk ke ranah publik. Itu banyak banget dokumen internal yang bocor di minggu pertama Mana sih. dah? Karena kayak Security gimana dah? ada banyak sih yang highlightnya yang ngocek, yang salah satu itu ada email antara Sony sama Epic mengenai crossplay. Kayak lo mungkin ingat sekitar zaman PS4 dulu, jadi kayak Epic pertama kali nge-enable crossplay antara PC sama handphone kan ya. Iya. Jadi lo bisa main, orang di PC main handphone, tapi banyak yang lama bilang kenapa di PlayStation lo nggak bisa crossplay walaupun Xbox bisa, sama gue lupa Switch atau yang lain gitu bisa. Nah itu kayak apa, selalu Sony nggak pernah mau dibilang kayak alasannya teknis atau apa. Tapi orang udah bilang itu sih agak bullshit alasannya, udah pada nebak. Dan Ya kan ternyata kemarin kan sempat gue baca berita ya kan itu kan minta duit kan buat crossplay. jadi tadinya pun mereka nggak mau, jadi kayak bocor email antara si tim Sweeney sama kepala Sony gitu, yang mereka argumen kenapa crossplay itu, dan kayak si Sony sih ya kebukti, mereka bilang kayak kita nggak mau karena kalau crossplay revenue kita bisa turun. Iya. Dan mereka tuh akhirnya cuma nge-enable crossplay gara-gara Epic si Fortnite abis itu jadi game nomor 1 di PS Store. Jadi mereka ada ada power negosiasi lebih gede yang Iya. si akhirnya itu bisa, dan Sony cuma boleh itu dengan kayak ada syarat kondisi kayak ada pembayaran yang nggak dibilang berapa. Tapi kalau lo mau crossplay itu tuh harus ada bayar ekstra buat kompensasi hilang revenue-nya Sony. Iya. Nah, tapi juga Epic banyak bikin malu diri sendiri juga sih, kayak kayak utama Epic itu ketahuan bahwa ternyata Epic Game Store itu belum profitable, yang ini sih gue nebak sih. Dan Itu mau udah kelihatan anjir. dan mereka perkirain itu sampai 2024 Belum BP. belum bisa profitable. Bukan balik modal loh, jadi kayak maksudnya bahkan ada margin yang profit gitu, kayak karena mereka ternyata buat ngebakar buat ya, kalau lu inget kan kayak berapa tahun lalu itu sempat ribut kan ya, Epic tuh banyak nyuri game dari Steam terus dieksklusifin ya. Iya. Gue udah duga sih, tapi kayak ternyata itu buat ngebakar duitnya itu ternyata banyak banget mereka di situ. Iyalah, pastilah. Jadi Epic tuh yang karena duitnya kemarin di-publish gitu kayak ya gue duga sih, tapi kayak ternyata gue nggak nyangka sebesar itu. Ternyata emang profit mereka hampir mayoritas semua itu dari Fortnite, profit gedenya, dan itu yang mereka subsidiin ke Epic Game Store supaya ngegedein Epic Game Store. Jadi secara umum itu Epic tetap perusahaan profitable, tapi kayak bukan dari sisi Epic Game Store, tapi mesti dari Fortnite sih. Fortnite doang intinya yang profitable. Iya, profit. Yang lain juga profit sih, kayak ada Unreal Engine kan mereka juga. Oh iya, mereka ada Unreal Engine. Nah, tapi yang duit besarnya itu tetap dari Fortnite lah. Kayak berbilion-bilion dolar per tahun. Iyalah, dia bisa kayak gini kan gara-gara Fortnite. Bisa dia kayak Saya bisa bakar duit begini. Nah, gila dia bakar duitnya itu banyak banget, yang kayak yang dia juga ngerilis kayak data Fortnite itu paling gede di platform apa, yang ini juga mungkin kayak ya buat menyadarkan diri aja, kayak orang banyak yang bilang konsol tuh udah mati ya. Berapa tahun dibilang kan, terutama orang PC gaming ya bilang semua ke PC gaming. Ternyata tuh kayak profit Fortnite paling gede tetap di PlayStation Store. Yang hampir ngedouble dari profit di PC, yang kayak gue nggak nyangka segede gitu sih marginnya. Tapi kayak ya lo mau bilang apa, konsol masih gede lah di gaming. Yang karena kalau kayak ya kalau gue ngelihat yang dari kemarin kasus ya PS5 ya, maksudnya kayak lu lihat sendiri kan anjir, lu bayangin lu beli konsol gacha anjir. Iya. Itu satu. Terus tuh harganya tuh yang di luar cuman berapa, 15 ya kalau nggak salah ya. Bisa sampai 18. Di sini sampai 25 anjir, 25.
30. Gue makanya gila. Calo-calo Hampir berapa kali lipat ini. Iya, jadi kayak emang ya dari dulu orang udah pada bilang kan kayak oh ini konsol terakhir kayak banyak yang bilang PS4 Xbox One generasi konsol terakhir, tapi kayak ya ternyata datanya Sony masih profitable banget dan masih gede banget sih di di ekosistem gaming. Yang PC masih masih susah lah PC, walaupun PC makin gede tapi kayak masih belum Di situ ngalah. masalahnya entry level lo tuh lumayan tinggi. Ya entry level lumayan tinggi. Lo modalnya masih lebih gede gitu loh. Belum kalau lu speknya beda, kayak kalau di konsol lu kan pasti semua game bisa run di konsol lo ya. Kalau di PC nggak ada jaminan itu apa. Iya, jadi biasanya kalau mau sesuai preference lo ya lo mesti keluarin duit gede gitu kan. Customnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya PS ya lo bayar gede di awal tapi ya udah itu Iya. aja. Jadi kayak tetap aja kayak konsol masih gede ya. Ya gue nggak tahu, mungkin ke depan sih kalau cloud gaming ya nggak Stadia sih, tapi mungkin kalau yang lain. Stadia.tm. Iya, kayak apa? Gak kedengeran lagi tuh. Nggak kedengeran kayak. Soalnya gue lucu sih karena gue inget begitu Stadia pertama Google announce itu kayak PlayStation sama Sony nyampe aliansi dibilang kita harus combat cloud gaming karena mungkin mau takut itu konsol bisa kalah kan ya. Terus habis itu katanya Stadia itu gue nggak denger apa-apa lagi kerjasamanya. Kayak oke never mind kayak jadi mungkin 20 tahun lagi cloud gaming baru take off. Masih kecepatan. Masih kecepatan deh kayak lo sama gue aja mau podcast online aja kadang koneksi masih isu. Gimana gue mau streaming COD. Makanya. Ya. Ada aja. Tapi ya kayak itu yang kayak yang gede di cloud gaming yang menurut juga kayak terutama argumennya gitu ya, kayak gue ngeliat yang karena ini gue feeling pasti sekarang kayak Sony, Steam dan yang lain-lain itu lagi kesel banget sama Epic sih feeling gue. Karena mereka kayak di case-nya tuh si Epic tuh kayak narik-narik nama dari yang lain. Oh ya. Kayak ya yang ngemihak Epic tuh cuma Microsoft yang kenapa, jadi kayak dia bilang tuh kayak argumennya Epic walaupun itu tujuannya ke Apple tapi itu aslinya bisa berlaku buat kayak PS Store sama yang lain, yang kayak intinya dia bilang tuh kayak platform yang cuma ngebolehin satu sistem pembayaran tuh kayak monopoli yang itu berlaku. Oke, itu berlaku di PS Store tapi itu juga berlaku kayak berlaku di App Store, tapi juga berlaku kayak di PlayStation Store, kayak berlaku di Nintendo Switch. Iya, nyebar kemana-mana lah bahasanya kan. Satu-satunya yang nggak berlaku, tapi makanya gue bilang ini kenapa saksi yang dipanggil itu dari Microsoft, yang dipanggil sama Epic itu dari gue lupa product director apa-apanya Microsoft di Xbox, karena dibilang kayak Xbox itu tidak model monopoli, kita model terbuka. Yang feeling gue ini sih setengah promosi. Sekalian jadinya kan. Feeling gue si direktur Sony sama yang lain kayak tahe lo nih kenapa narik nama gue. Dan ini juga mungkin satu topik yang menarik ya, kayak ini selain tadi kita udah bahas kayak banyak bocil-bocil yang ngerusuhin sidangnya, ini hakimnya juga nyampe kesel karena dia nyampe hakimnya tuh bilang kayak karena Epic terutama kan dia juga banyak kerjasama dengan developer lain ya, itu nyampe banyak banget katanya developer yang protes ke hakimnya minta dokumen yang berhubungan perusahaan dia itu nama disegel, jadi intinya cuma boleh dilihat pengacara masing-masing. Iya. Kayak dan gue agak kasihan sih karena kayak yang buat data eksklusif gitu, kayak contohnya sama 2K mengenai Borderlands 3 itu kayak di-publish kayak berapa banyak Epic ngebayar buat eksklusif, dan buat banyak title indie juga banyak di-publish di situ. Itu sebetulnya ya udah pribadi itu kan. Tapi yang juga lebih itu kayak kalau nggak salah Firaxis deh, kayak mereka walaupun setengah disegel itu kayak diduga mereka mau ngerilis game Civilization baru atau expansion baru. Oh iya, shift baru rencana emang. Belum di-announce, jadi kayak
ada announcement yang marketing juga pada pasti kesel kan. Lo trailer Anjir lah, gua diam-diam kok gue gara-gara diem ginian jadi nongol. jadi nongol kayak banyak banget katanya yang minta disegel gitu. Tapi kayak ya itu kayak kenapa ya kalau misalnya kayak di game itu masalah kayak gini rahasia banget gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak contohnya kayak tadi kita bahas kan Marvel. Mereka langsung ngasih tauin video berapa tahun ke depan gitu kan. Kenapa kalau di game rahasia banget? Ya, itu gue juga yang penasaran sih kayak ada yang munculin poin menarik di IGN kalau nggak salah itu kayak dibilang industri game tuh emang karena mungkin kita kebiasa ya kalau gamer atau yang lain kayak industri game tuh terlalu secretive gitu ya kayak apa kayak announcement itu tuh kayak apa ya gue simpel aja kayak gue pasti tahu tahun ini bakal ada rilis Call of Duty baru gitu ya dari Activision tapi belum ada announcement apa-apa gitu loh kayak apa yang bahkan kalau kayak Marvel kan padahal udah kayak tadi lo bilang ya kayak ya gue tahu ada Black Panther 2 tapi ya plot wajar lah semua gue nggak tahu tapi gue tahu 2022 atau 2021 dia rilis Black Panther 2 atau Doctor Strange 2 atau yang lain ini gue nggak tahu mungkin apa karena apa emang cara kerja software developer dari dulu karena mereka mungkin takut ide gamenya di copy gitu ya kayak ya bisa jadi juga. Kalau perusahaan kecil sih gue bilang mungkin agak ngerti ya kayak kalau misalnya gue developer cuma ada sekitar kru 50 orang ngerjain game, kayak gue ada ide game bagus, kalau gue announce terus nanti katakan ada Activision atau EA yang lihat oh itu idenya bagus, gue taruh 100-200 developer ngerjain dan gue bisa rilis sebelum developer kecil gitu. Kayak itu make sense lah kalau ada yang kayak gitu. Cuma kadang gue juga bilang ini ada kontraknya kalau lihat tuh kayak banyak game yang terutama kalau lu inget zaman Overwatch rilis deh. Kenapa tuh? Lu inget kalau jadi zaman Overwatch rilis itu kayak dari Blizzard ngeluarin itu kan kayak hero shooter bangkit lagi gitu ya. Kayak nah itu tuh tapi kayak banyak perusahaan kayak contohnya apa Gearbox yang bikin Borderlands dia ngeluarin game Battleborn yang apa agak mirip Overwatch itu kayak hero shooter terus Paladin terus ada Lawbreaker kayak banyak game yang mirip-mirip yang kalau gue paling lucu tuh kayak nyampe Battleborn itu kayak nyampe sekarang kan Battleborn gagal itu kayak sekitar 2 tahun servernya ditutup itu nyampe begitu di interview developernya mereka nyampe bilang tuh kayak mereka nggak nyangka abis mereka ngeluarin trailer kayak 3 bulan si Blizzard ngeluarin trailer Overwatch. Kayak yang jadinya gara-gara mereka saling nggak terbuka mereka juga nggak bisa baca market sendiri kayak kalau gue Gearbox kayak ya ngapain gue rilis hero shooter kalau gue tahu gue bakal bersaing sama Activision Blizzard gitu loh. Yang jelas kan secara kualitas, secara modal kan beda. Yang jelas secara modal beda. Karena secara modal beda kan pasti kan ya kualitasnya beda juga ya pasti kalah saing lah. Iya. Kayak apa? Kalah saingnya tuh jadi kadang terlalu sekretifnya mereka sendiri nggak bisa baca marketnya sendiri. Kalau ada berapa game yang mirip. Makanya. Ya apa ya gitu loh. Nah itu gimana ya ke depannya emang bakal gini terus apa bakal bisa lebih terbuka menurut lo? Gue bilang sih susah kalau terbuka sih karena kayak terutama game developer ya kayak mereka tuh game developer tuh lo pasti kalau kerja tuh suruh tanda tangan NDA non disclosure agreement yang kalau lo ngebocorin info lo tuh dituntut itu makanya kenapa kalaupun developer ninggalin perusahaan gitu dia nggak bakal ngebocorin game-game tertentu kecuali udah 10-20 tahun ke depan gitu karena biasanya NDA itu cuma berlaku segitu gitu loh. Kayak lo cuma denger kayak kalau dokumenter tuh kayak cerita Doom tahun 2000 awal atau apa. Tapi kayak gue bilang sih susah kalau lo kayak gitu yang karena ada campuran itu karena lo takut mungkin gameplay lo ditiru. Tapi juga ada negatifnya ya banyak di situ sih kayak lo nggak bisa baca market lo sendiri kayak gue nggak tahu 5 tahun lagi game yang bakal dirilis tuh apaan gitu loh trennya. Iya. Sementara kalau di film gue masih bisa tahu kayak Marvel sampai 2022 masih ada line up superhero lah kayak apa
film tuh kalau dari casting aja kan udah ada bocor, kayak kalau di game industri tuh gue nggak pernah Nggak ada ini sama sekali. kecuali untuk berapa game yang masuk development hell gitu loh ya. Mhm. Kayak ya dulu kayak Duke Nukem atau apa yang nyampe 20 tahun di develop. Iya. Kayak susah sih gue bilang gitu, tapi kayak terutama ini karena industri game rata-rata mereka selalu ngindarin dari persidangan gini ya, kayak mereka nggak mau dituntut, nggak mau kayak baru makanya ada kasus gede gini semuanya baru kebuka gitu, yang nyampe hakimnya bilang tuh kayak gue nggak pernah nerima kasus yang banyak banget dari third party, pihak luar itu minta disegel dokumen ini, segel dokumen ini, segel dokumen ini. Sampai ini hakimnya kayak gitu ya? Iya, kayak hakimnya itu nyampe komen gitu, kayak ini banyak, makanya dia begitu kayak Apple atau Epic nunjukin bukti last minute tuh kayak kadang nggak ngasih peringatan, karena kayak bukti lo tuh harus di vetting banyak banget pihak. Iya. Kayak Nggak bisa, bahasanya nggak bisa kayak ya udah cuman dari sisi mereka doang kan, padahal kan ya terkait ke perusahaan lainnya itu kan, makanya tapi harus makanya gue dicek mikir dulu. yang kayak gini tuh cuma industri game gitu. Iya, Kayak benar. Yang yang ribut, yang terlalu ribut, tertutup. terlalu tertutup banget. Ya, jadi intinya hari ini kita bahasannya dua itu ya. Gimana tentang Star Wars edisi hadiah dari May 4 tahun ini. Gimana jadi yang hadiah May 4 tahun ini? Gue lumayan sih jujur. Karena dari director yang lo suka sih ya. Daripada gue ada trilogi film. Adalah gue nggak mau puasa nggak boleh emosi. Makin ke belakang makin emosi ya triloginya ya. Gue bahas yang senang-senang aja, Jan. Puasa nggak boleh emosi. Ya gak apa-apa dong, kan lanjutannya topik kita yang berikutnya yang barusan kita bahas. Epic. Nanti habis lebaran itu hiburan banget itu. Nanti habis lebaran baru video gue rent. Habis lebaran. Jadi rencana nanti lu mau ngerenting lagi ya lebaran ya. Habis lebaran baru renting gue. Kita syutingnya ini soalnya kita recordingnya nggak habis buka nih, Jan. Iya, kalau habis buka baru udah. Kalau habis buka rentingnya keluar. Omongannya keluar semua. Omongannya keluar semua. Ya intinya yang untuk episode ini itulah bahasannya ya. Ya semoga terhibur. Kalaupun ada masukan ada apa ya bisa dibilang ke kita lewat sosial media kita. Kayak gitu aja sih. Ya itu dari gua, dari Ojan, dari Kevin, minal aidin juga buat semua. Belum. Ya kita Oh iya udah deh, kita nggak ada show pas minal aidin, Jan. Oh iya kita udah lewat ntar. Gue ngasih cuti lah kalau minal aidin. Masa gue nggak ngasih cuti. Dasar. Ya itulah. Semoga puasanya lancar untuk yang menjalankan. Semoga amal ibadahnya diterima. Ya gitu. Dadah. Bye. Bye. Anjir, Genshin Impact keluar kostumnya lagi anjir. Gila.